Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah sebab sore hari ini di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela keruwetan urusan pekerjaan kita masih sempat menghadiri majlis ilmu setelah melaksanakan sholat fardu asar berjamaah. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Saya dapat SMS agar pengajian hari ini berbicara sedikit tentang Maulidur Rasul, karena besok hari libur bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Saya tidak akan berbicara tentang apa hukum memperingati Maulidur Rasul. Itu sudah perdebatan lama yang tidak akan pernah berakhir. Bukan puluhan tahun, tapi sudah ratusan tahun itu. Kalau kita masih memperdebatkannya juga lagi, artinya kita kembali ke masa lampau. Sementara kita manusia yang hidup di masa kini dan masa depan. Terlepas dari ikhtilaf tentang masalah itu, yang tidak ada ikhtilaf cuma satu. Kalau Rasul itu adalah pribadi yang berhasil. Sehingga wajar kalau salah seorang orientalis, Michael Shihad itu, dalam bukunya 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, mendudukkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi nomor 1 yang berpengaruh di dunia. Jadi kita merasa bangga yang mengakuinya bukan kawan, tapi justru yang mengungkapkannya adalah lawan. Sebab orientalis barat itu seperti yang kita ketahui bertingkat-tingkat levelnya itu. Ada orientalis yang belajar tentang Islam semata-mata menjadikan Islam itu sebagai ilmu. Ini yang disebut dengan Islamilogi. Orangnya Islamilogis. Gitu. Dia tidak tahu apa-apa, yang penting ilmu. Seperti Michael Shihad. Ada lagi tokoh peradaban Islam seperti John L. Esposito. Itu kalau dia bicara tentang sejarah peradaban Islam, bahkan sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, melongo kita dibuatnya itu. Dia bukan beragama Islam, tapi sangat dalam ilmunya tentang sejarah keislaman. Ada lagi orientalis barat itu yang belajar tentang Islam, akhirnya masuk Islam. Seperti Profesor Roger Giroudi, orang Prancis, pernah menjadi ateis,
dan pernah menjadi presiden komunis se-Prancis. Dibuka-bukanya buku Islam, dipelajarinya, akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang luar biasa. Sangat berani mengkritik kemapanan pemikiran yang selama ini di barat tidak berani diutak-atik. Seperti cerita tentang Holocaust, pembunuhan massal orang Yahudi yang dilakukan oleh Lenin, yang dilakukan oleh siapa nih, si Hitler. Orang barat itu mengakuinya semua menjadi aksioma. Tapi bagi Roger Jeraudi itu bohong. Sebab yang dibunuh itu bukan hanya orang Yahudi, tapi banyak orang lain yang dibunuh. Itu merupakan upaya mencari simpatik yang dilakukan Yahudi terhadap dunia. Wow. Akhirnya dia masuk keluar penjara itu. Ada lagi tokoh-tokoh orientalis yang belajar tentang Islam, dipelajarinya betul-betul, tapi tujuannya satu, mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam. Lalu diungkapkannya secara vulgar kalau Islam itu agama yang tidak betul, agama teroris, agama yang meremehkan perempuan, agama yang menyuruh manusia untuk melakukan ketidakadilan. Islam is injustice religion. Ini kondisi dari orientalis itu. Tapi Michael Shihad ini termasuk orientalis yang lurus-lurus saja, walaupun tidak Islam, tapi dia berupaya untuk menjelaskan Islam secara faktual. Maka dia mendudukkan Rasulullah itu sebagai pribadi yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah berhasil dalam mengemban misinya? Tentu banyak sekali jawaban. Bagi saya ada 3 karakter, 3 sifat yang ada pada keberhasilan diri Rasul. Yang pertama, keberhasilan Rasul itu dikarenakan beliau seorang yang punya karakter yang luar biasa. Beliau adalah pribadi yang luar biasa. Yang kedua, ajaran yang dibawanya, ajaran yang luar biasa. Dan yang ketiga, beliau di backup oleh kekuatan yang maha luar biasa. Yang pertama, keberhasilan Rasul itu, Rasul adalah pribadi yang luar biasa. Yang satu kata dan perbuatan, melakukan apa yang dikatakan, tidak jarkoni. Nah, kalau kata orang Jawa jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Nah, itu bahaya itu. Yang membuat pemimpin-pemimpin lain banyak gagal karena jarkoni itu, hanya pandai ngomong tapi tidak ada aksi. NATO, no action, talking only. Berapa banyaknya pemimpin-pemimpin itu dicemooh orang. Kalau di podium berbicara, rumah sakit kita bagus, kesehatan kita sekarang sudah baik. Oleh karena itu, siapa yang sakit, berobatlah ke puskesmas, berobatlah ke rumah sakit daerah. Kita sudah bagus mengelola kesehatan. Tapi giliran dia sakit, cuman demam, berobatnya ke Melaka, berobatnya ke Singapura. Ya orang ketawa, sebab kata tidak sama dengan perbuatan. Maka Rasul itu pribadi yang luar biasa. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh datang kepada kamu seorang Rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri.
Para ulama-ulama tafsir berbeda pendapat ketika ingin menjelaskan maksud min ampusikum. Ada ulama tafsir menyatakan min ampusikum itu artinya Rasul itu orang Arab, khususnya Arab Quraisy, karena dia diutus kepada orang Arab, khususnya Arab Quraisy pertama kali. Karena dia ditutus kepada orang Arab, dia mesti orang Arab. Itu yang disebut dengan min ampusikum, dari diri kamu sendiri. Istilah orang Minangnya ini yang disebut dengan maimbo balam jo balam, memuke puyuh jo puyuh. Agar mudah komunikasinya. Kan tidak mungkin umatnya orang Arab, Rasulnya orang Payakumbuh, ya susah itu. Berat itu. Macam mana komunikasinya itu? Jadi min ampusikum, Rasul itu orang Arab, diutus kepada orang Arab agar mudah komunikasinya. Tapi ada pendapat lain menyatakan bukan. Maksud min ampusikum itu artinya Rasul itu adalah manusia seperti kamu, basyarum mislukum. Kenapa Rasul itu harus manusia? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak meniru Rasul. Sebab ketika Rasul itu mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, orang Arab Quraisy mencemeehkan. Masa Muhammad menjadi Rasul? Dia makan seperti kita, dia minum seperti kita, dia tidur seperti kita, dia ke pasar seperti kita. Kalaulah Allah menginginkan seorang Rasul, tentu diangkatnya malaikat menjadi Rasul. Pertanyaannya, mungkin tidak malaikat menjadi Rasul? Mungkin. Mungkin. Yang berat itu mungkin tidak kita meniru malaikat. Sebab malaikat kalau dia menjadi Rasul, dia mesti ditiru. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu untuk ditiru. Kalau Rasulnya malaikat, mampu tidak kita meniru malaikat? Ini yang paling berat. Malaikat tidak makan. Sementara bapak-bapak kalau setiap pengajian tidak ada makan, itu agak berat turun itu. Kan itu. Makanya udah datang makanan itu. Berat itu. Malaikat tidak makan itu. Malaikat tidak tidur. Bagaimana kita meniru malaikat yang tidak tidur? Sementara ibu-ibu, adik-adik di belakang ketika Ustadz ceramah ada juga yang tertidur. Macam mana itu? Kan susah itu. Malaikat tidak menikah. Sementara PNS macam saya, kalaulah tidak takut dengan PP nomor 20 tahun 82 itu ya, yang melarang PNS poligami itu. Wah, udah berapa kali menikah itu. Wah, itu. Ya nggak bisa ditiru malaikat, itu nggak bisa. Maka mustahil Rasul itu dari kalangan malaikat, sebab dia tidak mungkin ditiru. Dan Rasul itu harus manusia normal seperti kita, agar tidak ada alasan bagi manusia tidak meniru Rasul. Saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu kalau menikah bingung itu. Ketika menikah jadi suami, mulai berpikir, saya udah jadi suami nih, siapa yang saya tiru kalau saya menjadi suami? Tiru Nabi Isa? Tidak mungkin, sebab Nabi Isa tidak pernah punya istri. Begitu saudara kita yang beragama Kristen punya anak, bingung juga, siapa yang mau ditiru? Saya udah jadi ayah ini, udah ada anak, siapa yang mau ditiru? Sebab Nabi Isa tidak pernah punya anak. Begitu saudara-saudara kita itu punya cucu, jadi opung, jadi inyak, jadi anduang, jadi datuk, jadi mbah kangkung, ya bingung lagi, siapa yang mau ditiru? Sebab Nabi Isa tidak pernah punya cucu. Dia meninggal sebelum berumur 30 tahun. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia melalui itu semua. Dia pernah menjadi suami, maka setiap suami bisa meniru Rasul. Dia pernah menjadi ayah, ada 6 orang anaknya, maka tidak ada alasan bagi kita yang punya anak tidak meniru Rasul, sebab Rasul
pernah punya anak. Begitu kita punya cucu, tidak ada alasan untuk tidak meniru Rasul. Kenapa? Sebab Rasul pernah punya cucu. Saudara kita yang beragama Buddha ketika memimpin bingung siapa yang mau ditiru. Sebab Siddhartha Gautama begitu mendapat wangsit di bawah pokok Bodhi, dia bersamadi dan jarang hidup di tengah masyarakat. Maka tidak pernah memimpin masyarakat. Sementara Rasul, dia hidup di tengah masyarakat yang multikultural, dia memimpin masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi para pemimpin hari ini tidak meniru Rasul. Sebab Rasul pernah menjadi pemimpin. Nah, ini yang kita katakan, Rasul itu adalah pribadi yang hebat. Dia memerankan dirinya sebagai seorang manusia biasa, sehingga setiap manusia bisa meniru Rasul. Ada itu seorang sahabat yang 20 tahun itu tinggal bersama Rasul. Ketika Rasul meninggal dunia, orang bertanya kepada sahabat itu, "Engkau kan 20 tahun tinggal dengan Rasul?" "Iya." "Menjadi pembantu Rasul?" "Iya." "Pernah enggak Rasul berkata kasar terhadap istrinya?" Apa kata sahabat itu? 20 tahun aku tinggal dengan Rasul. Aku enggak pernah Rasul berkata keras, berkata kasar kepada istrinya. Kalau nggak sehari membentak-bentak, wah itu agak demam kita besoknya itu. Begitu Rasul. Sebagai seorang suami, dia betul-betul memperankan dirinya sebagai suami. Bahkan kadang-kadang dalam suatu hadis diceritakan itu, Rasul itu tidur dengan istrinya. Begitu bangun mau sholat malam, itu dibangunkan istri. "Istriku, permisi, saya mau sholat." Untuk sholat malam masih permisi. Kenapa? Sebab Rasul menyadari ketika suami istri tidur, di tubuh istri ada hak suami, di tubuh suami ada hak istri. Begitu satu mau keluar, dia harus minta izin karena ada sesuatu yang dibawanya. Kita kalau tengah malam nonton Barcelona atau nonton Real Madrid, pernah enggak permisi itu? Berat itu. Begitu betul Islam itu. Sangat menghargai hak asasi yang paling dalam yang dimiliki oleh suami istri. Begitu juga ketika Rasul menjadi seorang ayah, ditunjukkannya bagaimana menjadi ayah yang baik. Dimanjakannya anak-anaknya. Tapi ada sisi-sisi yang dia sangat tegas dengan anak-anaknya. Khususnya dalam menegakkan keadilan. Ketika sudah menyangkut masalah kriminal, dengan tegas Rasul berkata, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad syarakat laqata'tu yadaha." Fatimah, jangan macam-macam. Kalau engkau yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tanganmu. Ketegasan, tapi juga ada kelembutan. Sebagai atuk, sebagai opung, Rasul menunjukkan bagaimana dia menjadi seorang kakek. Kata Fatimah, setiap dibawanya cucunya Hasan dan Husain, itu dipeluk, bergelut macam anak kucing. Wah, sehingga sahabat yang lain terkejut. Ada sahabat yang ngomong, "Rasulullah, kau peluk anak itu, kau cium anak itu." "Iya, ini cucuku." "Kau tidak pernah mencium cucumu?" "Tidak." Rasul marah. "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak pernah mengasihi, dia tidak akan pernah dikasihi. Begitu betul hebatnya Rasul. Menunjukkan sosoknya sebagai manusia biasa. Dia bicara tentang keberanian. Memang Rasul kalau berperang berada di saf yang pertama. Dia bicara tentang kesederhanaan. Umar bin Khattab terkejut. Ketika Rasul bangun tidur, di badannya itu masih nampak bekas dari sulaman, anyaman, pelepah-pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Umar menangis. "Ya Rasulullah,
Raja Romawi, Raja Parsi itu hidup di tempat yang sangat indah dan mewah. Kalau engkau mau, kami bisa buatkan tempat yang seperti itu untukmu. Apa kata Rasul? Biarlah aku cukup makan sehari, berpuasa sehari. Jadi dinampakkannya kalau apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, itulah yang pertama-tama dilakukannya. Ini faktor pertama mengapa Rasul itu berhasil. Karena dia pribadi yang hebat. Yang kedua, keberhasilan Rasul itu karena agama atau ajaran yang dibawanya itu ajaran yang hebat. Saya sering mengulang-ulang itu. Ajaran Islam itu ajaran yang komplit. Ciri-ciri ajaran Islam yang pertama itu Rabbani. Dia merupakan produk Allah Azza wa Jalla. Karena dia produk Allah, ajarannya pasti benar. Karena dia produk Allah, kebenarannya pasti abadi. Maka tidak ada ajaran Islam itu yang tidak rasional, yang tidak bisa dicerna secara akal sehat. Tidak ada itu. Sebab dia produk Allah untuk manusia, pasti dia sesuai dengan fitrah manusia. Rabbani. Yang kedua, ciri-ciri ajaran Islam itu syumul. Meliputi semua aspek kehidupan. Quran berbicara tentang benda langit, tapi Quran juga berbicara tentang benda yang ada di dasar bumi. Quran bicara tentang masa lalu, tapi Quran juga berbicara tentang masa depan. Quran berbicara tentang hal-hal besar, tapi Quran juga berbicara tentang hal-hal kecil. Sampai-sampai nggak ada kitab suci agama lain yang menjelaskan secara rinci pembagian harta pusaka. Nggak ada itu. Islam ada nggak? Ada. Kalau si anu mati dapat sekian, si anu mati dapat sekian. Kalau si anu mati ndak ada ini, ndak ada itu, dapat sekian. Kalau ada dapat sekian. Oh, Islam itu. Anak perempuan dapat setengah. Kalau dia berdua, 2/3. Nah, dijelaskan secara rinci dalam Islam. Kalau istri mati, suami dapat sekian. Kalau ada anak dapat sekian. Ndak ada anak dapat sekian. Kalau yang mati suami, istri dapat sekian. Kalau ada anak dapat sekian. Tidak ada anak dapat sekian. Sangat detail. Tidak ada itu diceritakan dalam agama lain. Tapi Islam ada. Itu yang disebut dengan syumul. Islam tidak hanya berbicara tentang dunia nyata. Tapi Islam juga berbicara tentang dunia gaib. Sehingga kita tidak tahu kehidupan di alam gaib tanpa informasi dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana bicara tentang neraka? Itu bingung kita itu. Jangankan neraka, bagaimana bicara tentang azab kubur? Kita bingung itu. Kalau tidak ada panduan dalam Al-Quran. Ada nggak azab kubur? Wah. Kata Sunnah ada. Bisa nggak dibuktikan? Nggak bisa. Kenapa? Sebab ini masalah yang gaib. Kalau yang masalah yang gaib dipikirkan atau diimani, cukup diimani saja. Kalau kita pikirkan, sakit kepala kita karena akal kita tidak akan mungkin sampai ke sana. Makanya dulu saya pernah ceritakan ada para peneliti di Amerika itu ingin membuktikan kalau azab kubur tidak ada. Ketika ada orang meninggal dunia, minta izin memasukkan kamera ke dalam kuburnya. Lalu ada ruangan khusus monitor yang akan melihat apa yang terjadi dalam kubur itu selama 3 bulan. Hari pertama ditengok, tidak ada juga malaikat datang. Hari kedua, tidak juga lagi. Hari ketiga, tidak juga nampak. Tapi kata hadis, begitu saja orang 7 langkah melewati kubur atau keluar dari komplek perkuburan, malaikat mungkar nangkir sudah datang. Ini sudah 3 hari tidak muncul-muncul. Ditengok sampai 3 bulan tidak juga muncul. Kesimpulannya azab kubur tidak ada.
Lalu yang ada apa? Hanya sekedar perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan tubuh manusia. Mula-mula tubuh yang sempurna. Kemudian lebih dari 10 hari mata membengkak. Mulai masuk 2 minggu pecah. Dari dalam keluar berbagai macam cacing dan ulat. Sudah itu perut membuncit. Pecah juga. Datanglah ulat memakan. 3 bulan yang tinggal cuma 2. Tulang dengan rambut. Setelah 3 bulan penelitian selesai. Tidak ada azab kubur. Yang ada hanya perubahan fisika. Proses pembusukan tubuh manusia. Lalu ternyata setiap tubuh manusia busuknya berbeda-beda. Ada yang cepat busuk, ada yang lambat busuk. Bahkan konon kabarnya di masa yang akan datang, yang lambat busuk itu adalah tubuh orang Indonesia. Sebab hampir semua makanannya mengandung pengawet. Itu yang bahaya itu. Jadi nggak bisa diceritakan secara rasional. Sebab itu tidak rasional. Ini supra rasional. Jadi azab kubur itu ada. Dari mana tahu? Quran dan Sunnah. Kalau udah tahu macam mana? Diimani saja. Sebab akal tidak sampai mungkin memikirkannya. Jadi begitu ketatnya, begitu hebatnya ajaran Islam itu. Masalah-masalah yang demikian dijelaskan. Setelah meninggal ada azab kubur. Azab kubur itu bagaimana? Apakah harus dikubur? Belum tentu. Azab kubur itu bisa dikubur, bisa di barzah. Kubur itu hanya pendekatan, tapi azabnya tetap ada. Kalau kita ngotot menyatakan azabnya dikubur, bahaya juga. Sebab tidak semua orang meninggal ada kuburannya. Contoh, ketika bom atom diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum bom atom itu meledak, udara Hiroshima itu 27 derajat Celcius. Begitu bom atom meledak, ketika di atas kabarnya jutaan derajat Celcius. Tapi begitu jatuh ke bawah 6.000 derajat Celcius. Ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 6.000. Kalaupun 3.000 derajat Celcius, kita bisa bayangkan berapa panasnya itu. 100 derajat, air ini menggelegak ini. Mendidih. 1.000 derajat, besi ini berubah jadi air, itu 1.000 derajat. Kalau 3.000 derajat, macam mana tubuh manusia? Besi aja 1.000 derajat, sudah jadi air. Kalau 3.000 derajat, tubuh kita ini jadi apa ini? Serpihan. Tidak ada kuburannya. Apakah orang yang mati di Hiroshima, mati di Nagasaki, yang jadi serpihan itu bebas dari azab kubur? Oh, enggak. Azab itu pasti ada. Bisa dikubur, bisa di barzah. Barzah itu alam, barzahun yang terdinding. Dia tidak bisa masuk ke dunia karena sudah mati, tapi belum bisa masuk ke akhirat sebab belum kiamat. Barzah. Makanya menurut ilmu tauhid, roh gentayangan itu tidak ada. Sebab orang yang sudah meninggal, dia di alam barzah. Nggak mungkin keluar lagi. Kalaupun ada penampakan-penampakan, itu biasanya kerja jin. Jin yang menampakkan itu. Sehingga kita percaya adalah arwah gentayangan, adalah pocong, macam-macam itu. Tapi kadang-kadang memang orang yang bikin film-film pocong itu menurut saya itu merendahkan harkat martabat kita bangsa Indonesia itu. Kalau hantu Indonesia itu pakai pocong. Hantu Cina itu pakai pakaian tentara lompat-lompat. Hantu Amerika pakai jas itu. Pakai dasi. Kan jelek kali hantu kita itu. Itu kan melecehkan sebenarnya itu. Dipercayai ada gitu. Padahal itu kerja jin. Jin itu pun tidak nampak sebetulnya. Jin hanya bisa nampak kalau dia menyerupai sesuatu. Jadi harimau putih,
jadi buaya putih. Kalau di Sungai Siak kabarnya ada buaya putih. Itu kerja jin. Tapi kalau ditembak dia bisa mati. Sebab resiko bagi jin yang menampakkan dirinya, dia bisa menderita kesakitan. Jin tidak nampak, karena dia berasal dari kata-kata jan, yang artinya tersembunyi, tertutup. Makanya bayi dalam kandungan ibu disebut dengan apa? Janin. Berasal kata-kata jan, janin, tertutup. Karena tidak nampak itu. Kalau mau dilihat terpaksa pakai USG. Orang gila bahasa Arabnya apa? Majnun. Kenapa? Sebab orang gila tertutup akalnya, maka tidak nampak akalnya. Saya pernah mungkin ceritakan, saya disuruh ceramah di rumah sakit jiwa Panam itu, stres saya dibuatnya itu. Wah, cemana ceramah di rumah sakit jiwa itu macam mana itu. Tapi setelah ceramah di sana baru saya sadar, memang banyak orang yang sakit jiwa tapi jiwanya tidak sakit. Tapi banyak kita yang tidak sakit jiwa, jiwa kita sedang sakit. Apa buktinya? Ketika saya ke sana ceramah, ternyata banyak pasien rumah sakit jiwa itu yang tiap hari baca Quran. Sakit jiwa, tapi bisa tiap hari baca Quran. Artinya jiwanya tidak sakit. Sementara kita orang yang tidak sakit jiwa, kadang-kadang malas baca Quran. Kalau sudah demikian, siapa yang sakit jiwa sebetulnya? Luar biasa itu. Asyam junnah. Apa arti junnah? Benteng, pagar, perisai. Kenapa dibilang benteng? Sebab orang di luar tidak nampak orang di dalam. Junnah itu artinya penutup. Maka jin itu tidak nampak. Kabarnya di kantor kita ini, saya dengar juga di tingkat sekian kadang-kadang ada begini begitu. Kalau diiyakan ya dia akan ada terus itu. Tapi kalau kita tidak yakin, dalam arti kata kita yakin ada jin, tapi kita yakin bahwa manusia itu lebih utama dari jin, dia tidak akan ganggu itu. Sebab jin tidak nampak. Begitu nampak dia pasti bukan jin, sudah berubah menjadi John. Jin dan John itu kan dekat itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ajaran Islam itu luar biasa sehingga diterima oleh akal. Dia di Rabbani dan dia juga syumul, lengkap, komplit. Ajaran Islam juga kamil wa mutakam, kamil. Apa itu? Sempurna. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ajaran Islam itu sempurna. Nggak ada, there is no room to ask. Tidak ada ruang untuk bertanya lagi, tidak ada itu. Komplit, lengkap. Hanya saja kadang-kadang orang yang tidak paham tentang ajaran Islam lalu menganggap Islam itu tidak lengkap. Tengok itu Islam mendiskreditkan perempuan. Laki-laki dapat harta warisan 1, perempuan setengah. Di pengadilan laki-laki seorang jadi saksi, perempuan harus 2. Islam is unjustice religion. Tidak adil Islam itu. Betul kalau dilihat hanya sepintas. Tapi kalau dilihat secara utuh, ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi perempuan. Sampai-sampai Rasul menyatakan surga itu berada di bawah telapak kaki perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Luar biasa itu. Oh, tapi pembagian harta warisan kok begitu? Betul kalau dilihat dari segi jumlah. Tapi kalau dipahami dari segi proses, tidak seperti itu. Bapak-bapak dapat 1, adik perempuan bapak-bapak dapat setengah. Tapi ingat, kalau adik perempuan kita miskin, kita wajib bantu. Tapi kalau kita miskin dia kaya, dia tidak wajib bantu. Kalaupun dibantu dihitung sedekah. Ketika kita menikah, kita dapat 1 harta pusaka. Kita bawa pulang ke rumah istri kita.
Ingat, begitu kita menikah, dalam harta kita sudah ada hak istri kita. Kalau kaya kita, istri bisa ngomong, "Bang, abang kan punya banyak harta warisan, tolong belikan saya mobil." Boleh, hak istri itu. Tapi kalau adik perempuan kita menikah, dalam harta pusaka yang dibawanya, 1 sen pun tidak ada hak suaminya. Bapak-bapak bergaji, begitu kita terima gaji, ingat, dalam gaji kita itu ada hak istri kita. Tapi kalau ibu-ibu yang di belakang, adik-adik yang di belakang terima gaji, dalam gaji dia 1 sen pun tidak ada hak suaminya. Maka saya ini termasuk suami yang jujur. Begitu terima gaji dari UIN, berapa gaji saya transfer ke rekening istri saya. Sebab itu hak dia. Tapi gaji, tunjangan tidak. Sebab tunjangan lebih banyak pada gaji masalahnya. Luar biasa Islam itu. Jadi harta suami itu harta istri. Harta istri bukan harta suami. Makanya kalau istri punya duit sendiri, dia mau kasih orang tuanya, mau kemana, kita tidak bisa protes, itu hak dia. Begitu hebatnya Islam memberikan wewenang kepada perempuan untuk memiliki hartanya sendiri. Sebelum Islam tidak ada. Bahkan di zaman jahiliyah, istri-istri ayah kita, kalau ayah kita meninggal dunia, itu boleh dibagi-bagi itu. Kan waktu itu istri kan nggak terhitung. Kalau istri ayah kita 20, ayah kita meninggal, anak-anaknya bisa pilih itu. Yang itu untuk saya, itu begitu. Luar biasanya biadab pada waktu itu. Jadi Islam itu betul-betul agama yang kamil, sempurna. Yang berikutnya, ajaran Islam itu bersifat insaniyah. Pasti sesuai dengan keinginan manusia. Apa yang dikatakan Islam, itu sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Apa yang dilarang Islam pasti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini penyebab kenapa Islam itu mudah berkembang dan kenapa Rasul itu berhasil. Yang pertama tadi, dia pribadi yang luar biasa. Yang kedua, ajarannya betul-betul luar biasa. Yang terakhir, Rasul itu di backup oleh kekuatan yang luar biasa. Siapa itu? Allah. Ini yang disebut dengan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika semua daya upaya kemanusiaan sudah kita lakukan, maka serahkan kepada Allah. Sebab kalau bergantung kepada manusia, manusia mati. Bergantung kepada pejabat, tiap sebentar pejabat diganti. Bergantung kepada famili kita anggota DPR. Anggota DPR itu punya 3 rumah. Yang pertama rumah pribadi. Begitu jadi anggota DPR, masuk ke rumah dinas. Sebelum mati, masuk ke rumah tahanan. Kan berat itu. Tiap 5 tahun juga berganti. Anggota DPR yang bagus, kakinya cepat masuk surga. Tapi kalau yang macam-macam, kakinya cepat juga masuk neraka. Jadi akan berubah. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah tidur. Allah tidak akan pernah digantikan. Allah tidak akan pernah lupa. Dialah yang mutlak abadi. Jadi, kalau kita mau berhasil dalam hidup dan kehidupan ini, jadilah pribadi yang baik. Kemudian, pegang teguhlah prinsip-prinsip yang baik. Dan yang terakhir, selalulah berbacking, selalulah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.